Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Salam, selamat pagi untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun kita berada. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, berkat kasih dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengingat ada satu slogan, kerja, 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 adalah slogan yang didengungkan oleh Presiden kita Joko Widodo dan menamakan kabinet yang dipimpinnya dengan kabinet kerja. Slogan ini mengajak bangsa Indonesia untuk bangkit bersama bahu-membahu, menjadi bangsa yang maju dan berdaulat. Jika kita mau, pasti bisa. Slogan ini juga menjadi motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Secara khusus bagi kita orang Kristen, tentunya menyambut baik slogan yang telah didengungkan oleh Presiden kita. Terlebih jika kita mendalami firman Tuhan bagi kita saat ini yang mengatakan, jika seorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika, walaupun yang akan terjadi di esok hari tidak akan menyurutkan niat kita untuk bekerja. Walaupun besok Tuhan akan datang, hari ini tetaplah kita bekerja. Paulus juga mengingatkan bagi mereka yang berpangku tangan dari pemberian kasih orang lain, supaya jangan mereka mencukupkan hidupnya hanya dengan belas kasihan orang lain yang pada akhirnya akan menimbulkan kemalasan. Maka dari itu Rasul Paulus
memperlihatkan contoh teladan bagi mereka, walaupun sesungguhnya dia sebagai pekerja yang memberitakan Injil Kristus sudah selayaknya hidup dari pekerjaannya, sebagaimana dikatakan dari 1 Korintus 9 ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian dari mesbah itu. Tetapi Paulus tetap berusaha dan berjerih payah siang dan malam untuk kehidupannya. Itu dilakukannya untuk menjadi contoh dan teladan bagi jemaat Tuhan untuk meniru dirinya dalam semangat kerja keras dalam bekerja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bahwa nilai bekerja itu ditunjukkan dari Tuhan kita, mulai dari penciptaan sampai pada Yesus, dan hingga saat ini melalui Roh Kudusnya Tuhan kita tetaplah bekerja. Maka kita pun umat ciptaannya dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya penciptaannya, yaitu untuk mengusahakannya. Jika Tuhan kita saja bekerja sampai saat ini, masakan kita umatnya bermalas-malasan duduk berpangku tangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berkarya, mengatakan di Israel seorang pekerja disebut sebagai malakah, asal kata dari malak yang artinya pesuruh Allah, yang walaupun mulanya sebutan ini diberikan kepada orang-orang yang bekerja membangun bait Allah, namun kata malakah itu menjadi sebutan bagi setiap pekerja apapun. Dengan demikian, apapun yang menjadi pekerjaan kita itu adalah panggilan Tuhan, bahwa kita adalah hamba Tuhan yang bekerja baginya di dunia ini. Maka selayaknya kita memiliki semangat kerja yang tinggi, sebab hal itu adalah panggilan iman kita. Melalui pekerjaan yang kita lakukan, dari situlah jugalah kita mendapatkan berkat penyertaan Tuhan. Maka jemaat yang kasih Tuhan, dari itu kita harus memahami bahwa sebagai umat Tuhan bekerja tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi ada makna yang lebih dalam dari situ. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Dari sinilah kita memahami segala pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini, bahwa banyak yang dapat kita kerjakan, tetapi tidak semua pekerjaan itu berguna bagi kehidupan kita dan juga untuk keselamatan kita. Sebagaimana nasihat Paulus di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka yang kita perbuat dan kita kerjakan tentulah pekerjaan yang baik, yang membangun kehidupan jasmani dan rohani kita. Maka dari itu mari kita tinggalkan sifat kemalasan dan kesibukan-kesibukan yang tidak berguna. Tidak ada kata tidak ada pekerjaan atau belum dapat kerja. Mari kita gali segala potensi talenta yang kita miliki. Akan selalu ada jalan untuk berbuat yang terbaik bagi diri kita dan juga iman kita. Akhir kata, selamat kita bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami agar kami lebih mampu lagi menghargai setiap pekerjaan yang kami lakukan pada saat ini. Sebab pekerjaan yang kami lakukan itu ya Tuhan tidak hanya semata-mata untuk diri kami Bapa, tetapi dalam pekerjaan kami itu ya Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan melalui pekerjaan kami itu merupakan cara Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kami seluruhnya Bapa. Oleh karena itu Bapa, berkati kami ya Tuhan untuk tetap gigih, semangat di dalam kami bekerja Tuhan, dan boleh kami berguna bagi orang-orang di sekeliling kami.
Bapa surga, kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini jika ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit atau di dalam pergumulan yang mereka hadapi, biarlah tangan pengasihan Tuhan yang melepaskan segala belenggu yang ada beban berat dalam kehidupannya Bapa. Bapa surga, kami berdoa secara khusus untuk Rumbun Cibubur. Tuhan memberkati di dalam segala program pelayanan yang mereka lakukan, termasuk juga dengan pendeta, pertua diaken dan emeritus, semua yang melayani Bapak. Tuhan tetap memberikan untuk sinergisitas, mereka boleh tetap selalu bersama-sama menopang di dalam melayani ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapak, ketika mereka melakukan pelayanan ini Tuhan, hanya semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan juga kami berdoa untuk pos PI Jonggol dan juga MPH. Tuhan memberkati pos PI Jonggol ini Bapak, supaya jemaat Tuhan semakin memiliki kerinduan Bapak di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan kami boleh juga meminta ya Tuhan, supaya semakin banyak orang yang ikut mengambil bagian di dalam pelayanan di dalam pos PI Jonggol ini Bapak. Tuhan, ini doa kami Bapak, di dalam setiap kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapak. Kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami, berikan kesehatan, berikan rezeki dan sukacita yang melimpah bagi kami Bapak. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami Bapak, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu sapaan teduh berikutnya.